Halo Dois yang akan mengikuti magang. Jadi, video kali ini akan dibuat untuk memberikan kepada teman-teman gambaran mengenai divisi-divisi yang bisa kawan-kawan pilih untuk diikuti sebagai peserta magang. Untuk informasi mengenai magang, teman-teman bisa melihat dan merujuk kepada tutorial yang telah diberikan juga kepada teman-teman. Video ini akan berisi mengenai apa saja tupoksi masing-masing divisi, apa proker yang sudah dikerjakan, dan apa yang menjadi harapan masing-masing koordinator kepada teman-teman semua. Kegiatan magang ini dilaksanakan untuk memberikan teman-teman sedikit banyaknya mengenai gambaran apa yang akan teman-teman hadapi saat menjadi pengurus HIMA ke depannya. Menjadi pengurus HIMA bukanlah hal yang mudah. Diharapkan juga dengan melalui magang ini teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dengan cara yang lebih santai dan tidak terlalu membebani kawan-kawan. Harapannya dari magang ini adalah teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan pengalaman secara langsung mengenai menjadi pengurus HIMASI itu sendiri. Program magang ini dilakukan untuk mengatasi dampak yang diberikan oleh COVID-19 yang dimana menyebabkan banyak proker yang teman-teman tidak bisa lakukan. Diharapkan program ini bisa memberikan gambaran dinamika bagaimana teman-teman ke depan. Semoga dengan melaksanakan program magang ini, teman-teman menjadi lebih bersemangat dalam melanjutkan kegiatan HIMA, bukan malah membuat teman-teman bosan. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman melakukannya dengan semaksimal mungkin dan semampu teman-teman, tanpa perlu memaksakan diri teman-teman. Semoga apa yang akan teman-teman lakukan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa memberikan teman-teman gambaran apa yang kurang, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus ditambah, dan apa yang sepertinya layak untuk dilakukan untuk kepengurusan kedepannya. Semangat teman-teman, selamat berdinamika. HIMASI karena kita satu keluarga. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang Badan Keuangan. Badan Keuangan pada intinya berfungsi untuk mencari uang untuk HIMASI agar HIMASI bisa melaksanakan berbagai kegiatannya yang memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Selain mencari dan menyediakan uang bagi HIMASI, Badan Keuangan juga berfungsi untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan HIMASI, yang mana nanti pemasukan dan pengeluaran tersebut akan disusun dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pada periode sebelumnya, Badan Keuangan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencari uang, yaitu yang pertama adalah meminta kas bulanan kepada seluruh pengurus HIMASI. Yang kedua, memproduksi baju kerja untuk angkatan termuda yang telah melewati proses kaderisasi. Yang ketiga adalah memproduksi baju kaos. Yang keempat adalah memproduksi merchandise seperti gelang, stiker, gantungan kunci, dan berbagai aksesoris lainnya. Nah, bagi teman-teman yang nanti akan magang di Badan Keuangan, berbagai kegiatan tadi bisa dijadikan sebagai opsi. Namun karena situasi pandemi, kami berharap teman-teman bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang relevan untuk dilaksanakan pada masa pandemi. Maka dari itu, kami dari Badan Keuangan berharap kepada teman-teman yang akan magang nanti, jadikanlah program kegiatan magang ini untuk PDKT dengan HIMASI sekaligus menjalin chemistry dengan rekan teman-teman nantinya. Pokoknya harus serius, tapi jangan lupa untuk menikmati. Badan Kesekretariatan atau Kestari merupakan sebuah badan dalam HIMASI yang bertugas untuk menjalankan fungsi administratif dari HIMASI itu sendiri. Selain itu, Badan Kestari juga melakukan pengadaan, pengelolaan, serta pemeliharaan terhadap inventaris yang dimiliki oleh HIMASI. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Kestari pada periode ini diantaranya mengumpulkan notulensi rapat, melakukan pengarsipan data baik berupa surat keluar maupun surat masuk, melakukan pengecekan secara berkala terhadap inventaris yang dimiliki oleh HIMASI, serta melakukan beberapa pengadaan serta perbaikan terhadap inventaris yang dimiliki oleh HIMASI guna menunjang pelaksanaan kegiatan HIMASI ke depannya.
Selain itu, Badan Kestari juga membantu memperlancar alur dan distribusi informasi baik kepada pihak internal maupun eksternal terkait bidang administrasi kesekretariatan. Divisi KSO bertujuan untuk mewadahi masyarakat HI dalam hal kreativitas, seni, dan olahraga. Divisi KSO pada tahun ini memiliki beberapa proker, yaitu seperti sportivity yang sudah dilaksanakan seperti futsal rutinan dan beberapa kali diadakannya badminton. Yang kedua, adanya pemberdayaan tari untuk masyarakat HI, dan juga ada band himasi yang sudah beberapa kali tampil dalam acara dan beberapa kali diundang dalam mengisi acara waktu itu di Transmart. Divisi KSO juga memiliki proker yaitu Wires. Beberapa bulan lalu sudah dilaksanakan. Wires ini bertujuan untuk merangkul semua masyarakat HI di UNAN untuk bersama melaksanakan kegiatan olahraga maupun seni. Olahraga yang dilakukan seperti adanya perlombaan futsal, perlombaan voli, dan juga perlombaan basket antar angkatan. Mungkin saran saya bagi teman-teman yang ingin magang di divisi KSO ini, kita hanya perlu memikirkan yaitu apa yang diinginkan oleh masyarakat HI pada saat ini, seperti mewadahi dalam hal kesenian dan kreativitas olahraga seperti apa yang harus kita laksanakan pada pandemi COVID-19 ini. Saran saya untuk teman-teman yang ingin magang, semangat terus dalam melaksanakan magangnya, jangan patah semangat. Di sini teman-teman juga belajar bagaimana untuk berhima ke depannya dengan teman-teman 18. Semoga kita semua sehat selalu dan diberikan harta yang melimpah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tupoksi dari divisi PSDM. Divisi PSDM ini sendiri merupakan divisi yang memberdayakan potensi dan bakat dari mahasiswa HI. Di dalamnya juga terdapat program kaderisasi yang bertujuan untuk menciptakan kader-kader baru. Ya, dengan kawan-kawan yang telah kawan-kawan lalui. Kemarin ada diskusi reguler, ada outbound, ada IREDS, dan ada makrab. Nah, untuk program pemberdayaannya itu bertujuan untuk memberdayakan potensi yang ada yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa HI. Dan kegiatan yang telah dilakukan PSDM sekarang ini dalam pemberdayaan itu ada I'm Great ya. I'm Great ini sharing dari mahasiswa-mahasiswa HI yang memiliki prestasi di luar akademik, akan tetapi tidak meninggalkan akademiknya di kampus. Nah, bisa banyak program yang kawan-kawan buat untuk melakukan dan mengerjakan proker di divisi PSDM ini, dan juga bisa kawan-kawan bekerja sama dengan divisi-divisi lain dalam memberdayakan mahasiswa-mahasiswa HI. Nah, saran saya untuk kawan-kawan yang ingin mengikuti magang agar bersungguh-sungguh ya, karena di sini kita sama-sama belajar, dan jangan lupa untuk banyak bertanya kepada yang lainnya. Terima kasih. Divisi akademik merupakan divisi yang bertanggung jawab penuh untuk memfasilitasi dan juga menyediakan hal-hal terkait dengan kegiatan-kegiatan akademis
mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas. Divisi akademik pada periode ini pertama memiliki program kerja yakni kolokium atau seminar hasil penelitian yang merupakan wadah bagi mahasiswa hubungan internasional yang hendak melaksanakan ujian komprehensif atau sidang skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu politik. Dan kolokium ini sudah berhasil dilaksanakan dari tahun ke tahun ketika jurusan memberikan mandat kepada Himashi untuk memfasilitasi kegiatan kolokium ini. Namun pada tahun ini sayangnya kolokium kembali diubah formatnya oleh jurusan dan Himashi terpaksa tidak lagi memegang kendali sebagai fasilitator dalam kegiatan kolokium ini. Kemudian yang kedua, Himashi memiliki program kerja yakni Kajilah HI. Jadi Kajilah HI ini merupakan suatu forum diskusi bersama seorang narasumber atau pembicara yang tentunya ahli di bidang keilmuan hubungan internasional untuk bersama-sama di dalam forum tersebut mengupas isu-isu terkait hubungan internasional. Selain itu, divisi akademik Himashi juga memiliki ICLER atau English Club of International Relations sebagai wadah bagi mahasiswa HI untuk mengembangkan bakat serta minatnya di bidang debate atau dalam bahasa Inggris, short diplomatic course, dan juga model United Nations. Selain itu, divisi akademik juga memiliki program kerja yakni Andalas Model United Nations atau Andalas MUN yang diinisiasi pertama kali oleh koordinator divisi akademik dan juga ketua dari ICLER periode sebelumnya. Namun sayangnya Andalas MUN pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan setelah banyaknya pertimbangan yang panjang dan juga kompleks. Selanjutnya, divisi akademik memiliki program kerja yang dinamakan dengan WIN atau World in Nutshell. World in Nutshell ini dijalankan melalui media sosial untuk menyediakan informasi-informasi terkait dengan keilmuan hubungan internasional yang tentunya berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan masyarakat atau mahasiswa hubungan internasional Universitas Andalas. Pesan saya kepada calon peserta magang Himashi tahun 2020, mungkin rekan-rekan sudah sering mendengar bahwa kemampuan dan kapabilitas akademik saja tidak bisa menjadi patokan atau indikator yang menentukan kesuksesan kita di masa depan. Maka dari itu diperlukanlah suatu hal positif yang tentunya juga mengasah kemampuan atau skill di luar kemampuan akademik kita. Dan saya sangat-sangat menyarankan kepada teman-teman untuk memaksimalkan potensi dan juga skill teman-teman yang kemudian dapat teman-teman asah dalam kegiatan magang Himashi tahun 2020 ini. Percayalah bahwa dinamika kita dalam organisasi akan membentuk kepribadian yang tangguh, yang siap untuk menghadapi masa depan yang akan teman-teman raih. Mungkin itu saja. Divisi Humas berperan dalam menjalin hubungan baik itu dalam hubungan internal Himashi, instansi-instansi luar, FKMHI maupun dengan pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam keberlangsungan Himashi pada saat-saat periode dan dalam segala hal. Proker-proker yang telah dijalankan Divisi Humas seperti adanya Welcome Investment, ada FKMHI, ada AIREF walaupun itu tidak berjalan dengan baik, dan ada beberapa proker-proker mendukung lainnya. Pertama, Welcome Investment. Welcome Investment adalah proker awal yang mana proker pada masa awal kepengurusan itu penyambutan mahasiswa-mahasiswa baru 2019 yang itu telah dijalankan dan cukup berhasil untuk dijalankan. Nah, selanjutnya ada proker FKMHI yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti PNMHI dan PSNHI dan hal-hal yang menyangkut eksternal dengan pertemuan-pertemuan dengan kampus-kampus atau pihak-pihak universitas lain yang tergabung dalam forum FKMHI. Namun pada PSNMHI dan Tentafor itu tidak berjalan karena ada pandemi corona pada saat sekarang ini sampai mungkin untuk Himashi selanjutnya memang pada saat ini cukup struggle dalam perjalanannya. Namun semoga kita sebagai mahasiswa HI UNAN memiliki inovatif dan inovasi-inovasi yang baru untuk Himashi dapat berjalan dengan baik
untuk kedepannya. Semoga Himasi lancar dan dapat kembali normal. Divisi jurnalistik merupakan divisi yang berperan sebagai penyedia informasi dan publikator setiap kegiatan Himasi, serta turut berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa HI di bidang jurnalistik. Untuk proker dari divisi jurnalistik antara lain pembuatan video maba yang sudah dilakukan di awal perkuliahan, lalu pengelolaan channel YouTube Himasi, lalu pengelolaan website Himasi, pengelolaan mading Himasi, dokumentasi seluruh kegiatan Himasi, kelas jurnalistik yang tidak bisa dijalankan karena ada pandemi corona, dan pembuatan desain sosial media. Harapan peserta magang adalah semoga teman-teman yang ikut magang di divisi jurnalistik tetap bersungguh-sungguh dan tetap semangat. Ini itu saja, terima kasih. Baiklah, sudah ada penjelasan dari abang-abang dan kakak-kakak koordinator mengenai fungsi dan kegiatan-kegiatan apa saja yang difasilitasi oleh tiap-tiap badan dan divisi dari Himasi. Dipersilakan kepada teman-teman yang berminat untuk mengikuti program ini untuk memilih satu di antaranya. Dengan dilaksanakannya kegiatan magang ini, diharapkan dapat semakin mempererat hubungan serta jalinan komunikasi di antara kita bersama, dan sekaligus mempersiapkan diri teman-teman untuk berdinamika di Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Tidak lupa kami berpesan kepada teman-teman yang di rumah untuk selalu menjaga kesehatan diri dan juga keluarga. Mari bersama-sama kita bantu upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan apabila memang diharuskan untuk bepergian keluar rumah, agar tidak lupa mencuci tangan secara teratur, selalu mengenakan masker, dan tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter dari orang lain. Sekian, terima kasih.